Putri Ahmad. Saya Natasha Amanda. Saya Safa Nova Najwa. Saya Gita Papahan. Kami di sini akan melakukan beberapa praktikum mengenai laju reaksi dengan beberapa bahan seperti CDR, soda kue, pemutih, dan cuka. Selamat menonton! Pertama adalah praktikum konsentrasi. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah 3 botol air mineral, soda kue, cuka, corong, sendok, balon warna-warni. Pertama-tama masukkan 10 ml cuka ke masing-masing botol, lalu siapkan 3 buah balon berbeda warna, lalu masukkan ke dalam balon menggunakan corong. Balon pertama berisi 1 sendok makan soda kue, balon kedua berisi 2 sendok makan soda kue, balon ketiga berisi 3 sendok makan soda kue. Sambungkan ujung balon ke botol yang sudah diisi cuka, dan tuangkan soda kue yang ada dalam balon ke dalam botol. Di sini kita bisa lihat balon di kiri yang berisi 3 sendok makan soda kue mengembang hingga diameter 17 cm. Balon di tengah yang berisi 2 sendok makan soda kue mengembang hingga diameter 16 cm. Balon di kanan yang berisi 1 sendok makan soda kue mengembang hingga diameter 15 cm. Di sini terjadi reaksi antara cuka, asam asetat, dan soda kue natrium bikarbonat. Reaksi kimia ini menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Gas inilah yang menyebabkan balon mengembang. Konsentrasi zat bereaksi soda kue sangat memengaruhi kelajuan reaksi kimia. Semakin banyak jumlah soda kue yang ditambahkan, maka semakin banyak partikel reaktan yang tersedia untuk bereaksi dengan cuka. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi zat bereaksi, semakin cepat laju reaksi dan semakin banyak produk gas CO2 yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, praktikum katalis. Di sini kita membutuhkan 3 buah botol air mineral, gelas takar, 3 buah peniti, pemutih pakaian, dan cuka. Langkah-langkahnya yaitu pertama, siapkan 3 buah botol air mineral yang sudah dipotong. Kedua, pada botol pertama masukkan 100 ml cuka. Botol kedua masukkan 100 ml pemutih pakaian, dan botol ketiga masukkan 50 ml cuka dan 50 ml pemutih pakaian. Masukkan peniti pada ketiga botol dan tunggu reaksinya selama 3 jam. Dari hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa reaksi paling kuat terjadi saat cuka dan pemutih dicampur. Hal ini disebabkan oleh reaksi redoks antara asam asetat, cuka, dan natrium hipoklorit pemutih yang menciptakan kondisi kimia lebih reaktif. Reaksi ini mempercepat korosi pada pin dan menghasilkan gas berupa gelembung. Kombinasi ini bertindak seperti katalis, mempercepat laju reaksi kimia dibandingkan saat cat digunakan sendiri-sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa katalis dapat memengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, ada praktikum percobaan laju reaksi terhadap suhu. Alat dan bahannya adalah 2 botol air mineral yang sudah dipotong setengah, gelas takar, air panas dan dingin, garam, sendok, dan termometer. Cara kerjanya yang pertama, tuangkan 100 ml air panas ke dalam botol. Nah, di sini suhunya 45 derajat Celcius. Lalu, masukkan 1 sendok garam dan aduk sebanyak 20 kali. Selanjutnya, tuangkan 100 ml air biasa ke dalam botol yang berbeda. Nah, di sini suhunya 29 derajat Celcius. Dan masukkan 1 sendok garam, lalu aduk sebanyak 20 kali juga. Nah, hasilnya bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa garam yang dilarutkan dengan air panas lebih cepat larut dibandingkan dengan air biasa. Hal ini terjadi karena ketika suhu air lebih tinggi, partikel air dan garam memiliki energi kinetik yang lebih besar. Sehingga tumbukan antar partikel terjadi lebih energik dan efektif, ikatan antar molekul garam lebih mudah. Kesimpulannya, semakin tinggi suhu, maka laju reaksi kimia semakin cepat. Selanjutnya adalah praktikum mengamati laju reaksi terhadap luas permukaan menggunakan CDR dan parutnya yaitu air. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 3 botol mineral yang sudah dipotong setengah, gelas takar, 3 buah CDR, air, dan sendok. Siapkan 3 botol mineral yang sudah dipotong, lalu masukkan air ke setiap botol dengan volume yang sama. Di sini kami menggunakan 100 ml air.
Lalu siapkan 3 keping CDR. CDR yang pertama dibiarkan utuh, CDR yang kedua dipotong hingga menjadi potongan kecil, CDR yang ketiga dihaluskan. Lalu siapkan stopwatch dan masukkan CDR ke masing-masing botol secara bersamaan. Di sini kita bisa lihat bahwa gelas paling kiri diisi oleh CDR yang dihaluskan bereaksi dengan cepat dan bereaksi selama 33,23 detik. Gelas tengah yang diisi oleh CDR yang dipotong bereaksi lumayan cepat dan selesai bereaksi dalam waktu 50,24 detik. Sedangkan di gelas paling kanan yang diisi oleh CDR yang tablet utuh bereaksi sangat lama dan selesai bereaksi pada 22,04 menit. Sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah semakin besar luas permukaan zat padat yang bereaksi, semakin cepat juga laju reaksinya. Ini terjadi karena lebih banyak partikel dari zat tersebut yang bersentuhan langsung dengan pelarut, yaitu air. Sehingga frekuensi tumbukan antara partikel meningkat dan reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Semakin besar luas permukaan zat padat yang bereaksi, semakin cepat laju reaksinya. Ini terjadi karena lebih banyak partikel dari zat tersebut yang bersentuhan langsung dengan pelarut, sehingga frekuensi tumbukan antara partikel meningkat dan reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Karakteristik kepingan CDR yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin kecil kepingan CDR, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sehingga kesimpulan yang kita dapat adalah semakin besar luas permukaan zat padat yang bereaksi, semakin cepat juga laju reaksinya. Ini terjadi karena lebih banyak partikel dari zat tersebut yang bersentuhan langsung dengan pelarut, yaitu air. Sehingga frekuensi tumbukan antara partikel meningkat dan reaksi kimia berlangsung lebih cepat. Di sini karakter kepingan CDR yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin kecil kepingan CDR, maka semakin cepat juga waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, sedangkan semakin besar kepingan CDR, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sekian dari video dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Bye-bye.